Ini udah 2026, tahun baru nih. Kalau tahun baru mobil baru berat. Sekarang sih lagi bukan waktunya buat beli mobil baru. Tapi kita mau mobil lama ini kita kasih parts baru. Nah, jadi di akhir tahun kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mr. Koen. Dia dari AST Moton dari Belanda ya. Waktu itu kita main ke Autofresh. Dan akhirnya gue di sana dikasih kesempatan untuk interview dia. Dan kita banyak belajar juga dari mereka spesialis suspensi balap. Nah, jadi emang karena passion gue adalah di motorsport, di balapnya juga. Nah, gue banyak belajar nih mengenai suspensi itu, yang balap tuh apa teknologinya. Dan biasanya kalau suspensi balap, identiknya kan udah pasti keras ya, track only, nggak mungkin pakai harian. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, gue bilang, gimana ya caranya kita bikin, karena mobil-mobil seperti ini kan mobil-mobil premium nih, yang orang-orang mau tuh bukan jadi yang paling kencang di track doang, tapi gimana caranya mereka bisa punya teknologi balap itu tapi dipakai hariannya enak. Nah, itu yang kita mau coba, dan akhirnya mereka kemarin setuju untuk develop satu produk nih. Jadi kita dikasih yang tipe custom ya. Jadi tipe custom ini kita masih dimulai dengan yang one way dulu, dan kata mereka nggak usah khawatir karena tipe one way-nya ini bisa di-expand nanti sampai jadi two way, three way. Jadi nggak usah beli shock baru, tinggal diganti kanisternya aja sama kayak reservoir-nya. Jadi kita nggak usah beli yang baru. Dan juga dibikinin valving-nya khusus kondisi Indonesia dengan spring rate atau kekerasan pernya itu juga yang masih nyaman buat harian. Tapi dibandingin standar, katanya bakal enak banget. Nah, mobil gue sendiri sekarang udah menggunakan suspensi aftermarket juga ya, jadi bukan standar, dimana standarnya udah mati karena udah shock dari tahun 2014-an gitu ya. Shock BMW aslinya tuh udah hilang lah, gas dalamnya juga udah lemah, bocor-bocor, dan kemarin akhirnya kita ganti dengan Bilstein. Yang Bilstein ini HD dan Tronic, jadi dia bisa punya colokan, listriknya itu bisa hidup sehingga kita bisa mainin empuk kerasnya dari dalam mobil. Jadi ada tombol setir bisa, sama yang di tengahnya itu di dekat shifter dia juga ada tombol untuk suspensi ya. Jadi so far gue puas banget dengan suspensi ini. Kemarin waktu standar aja memang camber kurang, tapi kemarin kita ganti juga. Top mount-nya itu pakai Milwayi Motorsport, yang waktu itu kita ganti top mount-nya bukan yang fillable, jadi masih ada semacam kayak hardened rubber lah ya, karet keras gitu, jadi mengurangi flexing, tapi kita bisa atur. Degree camber depannya tuh kemarin bisa up sampai 2,5 derajat, kalau nggak salah sampai 3 juga bisa ya, jadi kalau mau buat track sebenarnya udah bisa banget. Tapi itu suspensi dibikin bukan untuk track, jadi dibikin untuk sport driving bisa dibilang, dan juga untuk kenyamanan harian. Gue sih nggak ada komplain, suspensi yang itu jujur aja enak banget. Tapi kalau ada yang lebih oke lagi, masa kita nggak coba? Nah, ini dia suspensi lama kita, Bilstein HD Tronic, dan ini juga kemarin kita kombinasikan dengan per dari H&R. Jadi suspensinya bisa lebih pendek karena pernya kita ganti, sehingga tampilannya juga jauh lebih keren dan lebih sporty lagi. Nah, ini dia suspensi yang kita ganti. Ini adalah Moton One Way, dan ini kita padu juga dengan semacam air cup ya, di mana ini nanti kita bisa kontrol suspensi depannya untuk bisa memberikan extra clearance ketika kita mau pendek banget bisa dipendekin. Ketika kita mau di lift, tinggal dipencet tombol, nanti dia akan naik sehingga ini memberikan extra clearance buat kita melewati polisi tidur ataupun tanjakan mall. Sekilas kalau kita lihat, terlihat sih suspensi ini jauh lebih kecil. Pernya juga kalau dibandingkan dengan yang lama jauh lebih besar. As-asnya juga yang ini agak kecil, tapi kata mereka ini bisa jauh lebih empuk. Kira-kira mereka cuman promosi doang atau bener ya? Kita buktiin aja. Dibandingkan dengan standar BMW M3, suspensi dan pernya, kalau standar itu kita bisa lihat ya, terpisah. Ini adalah suspensinya dan pernya ada di situ. Dan kalau di Moton, suspensi belakang kita bisa lihat, ini menyatu antara suspensi dengan per. Ini yang disebut dengan True Coil Over Setup. Katanya sih bisa jauh lebih direct, lebih responsif bagian suspensinya, sehingga perpindahan bebannya itu ketika kita ngerem, nikung kanan kiri, itu akan jauh lebih enak dibandingin dengan yang terpisah. Karena kalau yang terpisah, antara per dan suspensi, kadang kan kita tidak bisa kontrol masing-masing punya behavior. Jadi tergantung kerasnya per, tergantung karakter suspensi. Tapi kalau ini memang udah di set untuk mobil M3 dengan beban full ya, jadi bukan beban yang udah dikosongin. Nah, katanya bisa jauh lebih enak. Mari kita buktikan aja. Nah, biasanya kalau mobil balap itu tuh pasti sangat-sangat pendek ground clearance-nya. Kita bisa lihat biasanya mereka pakai front splitter, ada juga canard, dan juga biasanya dikasih lip-lip itu yang dimana fungsinya adalah untuk mengurangi aero drag. Jadi kalau di
makin tinggi mobilnya, makin banyak angin kolong. Tapi kalau kita pendekin justru angin kolong itu berkurang, bisa bikin mobilnya lebih stabil. Nah, kalau dipakai di jalan Jakarta, bukannya happy malah jadi stres. Karena udah pasti gasruk terus, lip yang harganya puluhan juta pasti akan hancur ketika dihantamin dengan trotoar, polisi tidur, ataupun juga parkiran mall. Makanya kita pasang solusi yang baru ini dari Moton. Ini adalah Moton Air Cup System, di mana sistem-sistem ini adalah hidrolik dan juga ada sistem pressurized air, di mana ini nanti akan memberikan tekanan ke piston yang ada di suspensi depan. Jadi ketika di pressurize, nanti mobilnya akan bisa jauh lebih tinggi, mungkin sekitar 4 sentian naiknya, dan ketika di dropin, dia akan kembali lagi ke settingan coilover kita, sehingga kita mau pakai track atau mau pakai harian, kita bisa adaptasi dengan gampang menggunakan tombol yang ada di dalam mobil. Nah, kalau di mobil BMW yang bikin paling males itu jujur adalah waktu ngelepas baut roda. Karena ketika baut roda kita lepas semua, otomatis velgnya akan jatuh. Karena mobil BMW itu biasanya baut laki-lakinya yang nempel ke sini, jadi dia tidak ada baut yang extended keluar gitu, dimana kita bisa naruh velg di situ. Jadi ketika kita mau fitting velg, kadang itu ditempelin aja di baut, otomatis velgnya udah lecet. Jadi kadang kalau kita lagi mau coba-coba velg di toko velg, kalau nggak dibeli rasanya nggak enak. Tapi kalau misalnya nggak cocok, kan dipaksa juga nggak mungkin. Tapi ternyata ada sebuah solusi nih buat hal yang tadi. Ini adalah Milwayi Wheel Start Kit, dimana baut roda yang tadi ini akan kita gantikan dengan baut roda seperti ini. Nah, jadi baut ini akan ditanam di wheel hubnya mobil, dan ini adalah baut panjang ya, sekitar 90 mm. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan spacer nih. Jadi kalau kita mau mainin fitmentnya lebih keluar, ataupun misalnya kita menggunakan velg yang ibaratnya untuk bautnya itu nggak bisa pakai baut pendek, ini jadi solusinya. Jadi kita pasang ke situ, dan enakan nanti ketika kita lepas baut roda, velg masih nempel di situ, nggak bikin velgnya jatuh, sehingga lebih aman juga buat mekanik dan juga buat velg kesayangan kita. Oke, hari ini kita kedatangan Winston dari Autofresh. Siap. Thank you loh. Udah bela-belain jauh dari Iya, barat iya. kemarin nih. Kemarin mau masang, hari ini baru datang karena takut banjir ya. Iya. Tapi akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Ini dia nih, suspensi baru buat mobil Civic Type R dan Iya. juga mobil BMW kita. Iya. Nah, kita lihat dulu bedanya apa. Boleh kali bro, kita jelasin sedikit kali ya. Iya. Ini suspensi lama gua nih. Waktu itu pakai apa? Bilstein. Desain ya, Stem adaptif. dengan ganti per dan masih pakai adaptive suspension nih. Iya. Nah, sedangkan yang ini yang Moton berapa nih? Moton one way, One way, yang ini yang yang three way. three way. Apa sih bedanya one way, three way secara bentuk deh? Kalau fungsi mungkin gue ngerti, udah. Iya, bentuknya secara apa? bentuk udah pasti kalau one way kan nggak ada kanister ya. Iya. Kalau three way itu ada kanister. Two way juga sama, ada kanister. Cuma bedanya di adjustment-nya nih. Jadi ada high speed sama low speed compression. Oke. Gitu. Kalau three way, jadi ini compressionnya ada low speed, ada high speed. High speed, Dan ya. reboundnya tetap satu di sana. Satu tetap reboundnya. Kalau yang disebut four way, jadi yang Four way bawah juga punya reboundnya, dua. iya. Sebenarnya si Moton ini ada juga yang four way. Cuma kan kalau orang awam ataupun kita kayaknya lebih cocok three way aja, udah banyak banget settingan Iya, kapabilitasnya iya. gitu. Makin banyak variabelnya, makin Lebih pusing ribet, nyetingnya. iya, Ya. iya. Nah, makanya di mobil BMW kita nih, M3 kita pilih dulu yang one way. One ya. way, iya. Karena kalau menurut Winston, one way-nya dia ini bisa di-expand jadi seperti Jadi ini kan. two way dan three way. Gimana caranya? Kayak ini nih. Ya, jadi dari bawah ini dia udah ada bukaannya nih. Ini nih ya, jadi Iya. ada nempel di sini nih. Basically ini udah disiapin lubangnya. Jadi Iya. ketika kita mau bikin dia jadi two-way atau three-way, ini akan dibuka dan dikasih kanisternya. Kanister. Nah, tapi kita mesti buka juga overhaul dalamnya. gitu. Karena ada piston yang di sini di bawahnya kita mesti cabut. Oh, biar bisa Biar oli bisa lewat oli ya? lewat ke kanisternya. Kalau Gitu. one way dia hanya ada satu Iya, valve betul. di dalam. Iya. Nah, Gitu. kalau one way sendiri, maksudnya kenapa kita coba yang one way? Karena simple banget buat nyetingnya. Jadi cukup puter di atas nih, ada tombol puteran.
ya kalau mau empuk ke kiri, mau Rebound. keras ke kanan, rebound. Iya. Nah, tapi di dalamnya ini justru sebenarnya yang bikin mahal itu adalah teknologi yang ada di dalamnya. Iya. Karena bisa di-expand sampai 3-way langsung gitu. Nah itu yang gue gak sabar. Jadi iya. ada AST, ada Moton. Waktu itu kita ngobrol sama Mr. Kun, dibilang kalau Moton itu sendiri sebenarnya menawarkan lebih durability ya. Iya. Durability. Lebih buat balap. Lebih buat balap, tapi yang gue menarik adalah mereka bisa customize spek buat permintaan kita. Iya. Jadi kemarin kita request ke Winston, gue mau mobil-mobil kita ini tetap nyaman gitu, karena jarang ke track, tapi mau buat lebih sporty. Iya. Nah, jadi itulah yang kita minta ya kemarin. Jadi sebenarnya kalau untuk spring rate kita bisa custom, valving juga bisa custom. Jadi ada 3 lah tingkatannya. 1 buat street banget. Ada juga buat fast road. Jadi bisa main ke track juga, tapi bisa street juga. Terus juga yang ketiga itu fully track. Yang kita ini jadi fast road nih masuknya. Ini fast road maksudnya, tengah-tengah. Oke. Jadi masih dapat kenyamanannya dan juga masih bisa buat track. Betul. Karena kalau mau full nyaman, sepertinya merek ini bukan merek yang cocok untuk itu ya. Nah, jadi kayak tanggung kalau mau seperti itu, mungkin kita bisa pilih suspensi seperti ini nih. Yang harganya masih entry level dan juga ya buat dropnya dapat, tampilannya nyaman masih oke lah. Nah, ini karena kita mau lebih, makanya kita pasang ini. Jadi langsung aja nih sekarang kita akan pasang di 2 mobil ini. Ada Honda Civic Type R, yang ini bukan mobil gue by the way. Ini FL5 punya customer kita. Dia fungsinya dia mau dapat looks-nya bagus, tapi bisa dinaikin kan katanya. Makanya di sini nih kita bisa lihat ya ada namanya lifter kit. Jadi buat apa ini fungsinya, kita lihat aja begitu udah terpasang. Oke. Oke, sebelum kita pasang suspensi mobil ini nih, gue masih agak sedikit bingung, jadi gue harus tanya lu bro. Apa sih ini maksudnya, kenapa suspensi ini depannya ada semacam mangkok ini untuk apa? Iya, dia mangkok itu sebenarnya piston. Piston? Oke. Jadi otomatis ketika udara masuk, dia neken si piston itu. Nah, kemudian dia ngepres per dan jadi ada naik 3 jari. Kurang lebih 3 cm. Jadi gitu. yang di sini nih ada lubang itu tuh dia akan ngepompa udara? Iya, dia pompa udara. Jadi dia pistonnya nanti turun. Nah, dia otomatis kan neken si per jadi shocknya naik. Jadi semacam dibilang airlift kit gitu ya? Iya. Menggunakan udara, bukan pakai oli? Bukan hidrolik. Kalau hidrolik tuh pakai oli? Pakai oli. Oh, resiko biasa kena ban dan bececeran oli gitu. Misalkan ada satu hari ada crash ataupun ada misalkan leak, jadi aman. Kalau ini kan udara gitu. Dan ketika kita main track atau apa, kita tidak pakai ininya di pompa? Enggak. Ini hanya fungsi untuk misalkan kalau kita mau ada pos tidur ataupun kita masuk basement gitu yang ceper. Atau mobil pakai lift yang sangat ceper. Iya. Oh. Gitu. Jadi bukti itu. Oke, jadi kelebihannya dari Moton Airlift Kit ini kita bisa pasang mobil kita dengan stance terbaik, ganteng ya. Dan ketika kita mau lewatin poldur atau keluar mall kita tinggal pencet nanti tombol yang kita install. Iya, nggak hanya itu. Kalau misalkan mobil balap kan ceper-ceper banget tuh. Ketika kita mau naik towing, itu kan juga jadi problem kan. Ini bisa juga bantu untuk solusi itu sih. Oke. Nah, sistemnya itu jadi terdiri dari piston yang ada di suspensi. Lalu berikutnya di sini ya kita bisa lihat juga nih. Ini barusan kita tempel ya di sini kita bikin dudukan. Ini apa nih, tangki ini tangki. Jadi kenapa dia pakai tangki? Otomatis dia jaga pressure dari kompresor itu tetap ada. Jadi kalau kita mau naikin dia lebih cepat. Gitu. Dia udah reserve di sini. Udah reserve di sini. Gitu. Dan jadi kinerja dia punya kompresor juga nggak berat. Nggak terus-terusan. Iya. Ketika kita pencet, dia naik dulu gitu. Kalau misalkan kurang angin, baru dia ngisi. Gitu. Ya emang bukan mainnya dipencet-pencet terus, tapi ya sekali itu udah lewat ya udah kan turunin lagi gitu ya. Dan sistemnya udah elektrik semua ya, jadi nggak usah pasang meteran-meteran lagi gitu. Dia udah tahu pressure berapa dia harus buang, cut off. Dan di sana tuh ada kompresor ya? Kompresor, itu kayak pompa ban gitu? Pompa. Iya kan, kalau kompresor pakai mirip ya? Mirip. Nah, jadi di sini kita ada taruh kompresor juga nih di dalam. Tiap mobil tentunya tempatnya beda-beda sih. Beda-beda. Oke, tadi yang Type R udah kepasang, lagi dirapihin dulu di depan per kabel-kabelannya. Sebelum kita tes, sekarang gue mau lihat BMW M3 kita nih, lagi dipasang.
Ini moton one way ya? Tadi Ya, motor one way. Moton one way karena ini pertama kali tadi dibantu juga sama Winston untuk ngelihat jalur-jalurnya udah bener belum. Berikutnya kita mau apain lagi ya ini ya jadi ya? Set Ya, tingginya. kelebihannya Moton dan AST, dia punya N-Link itu bisa adjustable. Gitu. Jadi bisa disesuaikan posisi netralnya. Kan ketika mobil tambah ceper, otomatis ya kayak gini nih, kan tinggi banget. Oh. Nah, kita perlu Iya. replace. Nah, ini replacementnya juga udah disediain. Jadi karena yang tadinya ini kan di stabilizer nih, Iya. ini di shock. Iya. Karena sekarang lebih pendek, dia Iya. jadi di sini ya. Iya, jadi biar netral. Kalau enggak kan dia punya anti roll bar tuh pasti narik-narik gitu. Dan makanya di provide ini ya. Iya. Ini dari EST karena Moton dan EST satu Iya, perusahaan. Jadi ya dia pakai sama aja Iya, ya. iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau nyeting begini, bagaimana? Harusnya ketika dia lagi di loaded atau lagi pre begini? Ya ketika kita cari posisi netralnya dulu. Nah, baru kita adjust sesuai tingginya. Nah, udah habis itu tinggal ini. Oh, kalau waktu dia turun kita udah nggak Nggak peduli, bisa. biarin aja. Biarin aja. Justru oke, pas lagi kita cari posisi netralnya lah. Jadi perlu didongkrak dikit. Perlu nanti. dongkrak. Oh iya iya. Jadi kayak nyetel preload lah ya Iya, bisa dibilang ya. betul. Waktu dimana dia di press dikit baru dimasukin. Iya, iya, iya. Oke. Nih ya kita bisa lihat bedanya kalau yang ori. Ya, ori Fix, sih ya. pasti lebih nyaman kali ya. Iya, iya. Ori memang dibuat untuk kenyamanan, bahannya karet semua. Dan juga dia fix. Kalau yang ini kita bisa lihat nih perbedaannya adalah dia adjustable, bahannya lebih kuat. Ya udah pasti ditujukan untuk performance ya. Iya, iya. Nih kita lihat nih. Dan juga kan kalau misalkan kita tetap pakai standar, otomatis dia akan menimbulkan bunyi kan. Oh, Iya. karena dia terlalu binding, Iya. terlalu nekuk gitu ya. Iya. Nah, makanya jadi kalau kalian ganti suspensi pastikan udah dapet giniannya atau kalau belum dapet ya belilah aftermarket. Iya, gitu kan. Kiri ini 67,5. Nah, ini nih yang menurut gua keren banget ya. Jadi inovatif juga. Kalau biasanya kita ngendorin suspensi coilover itu bentuk kuncinya tuh kayak spanner bentuk C gitu. Nah, itu akan susah tuh waktu lagi di track atau di tempat yang sempit. Jadi biasanya kalau kita putar kita harus kena lagi ke bagian anchornya gitu kan ya, ke tempatnya itu. Nah, kalau ini dia dibikin banyak lubangnya di bagian kuncian suspensinya. Jadi kita tinggal tusuk ini dari sini sama yang satunya nih. Nah, ini kita tinggal pilih aja mau yang mana, lubangnya kan ada banyak ya. Jadi gampang banget buat ngerubahnya dan muternya, nggak perlu kita turunin suspensi di bawah baru diputer-puter. Nah, ini memudahkan banget nanti kalau lagi ke racetrack, yang penting harus dibawa kunci ininya. Ini gampang banget buat kita ngerubah settingan. Gak lupa harus dilakukan yang namanya spuring. Ya, jadi kita mau tahu semua setelannya, kaki-kaki nggak ada yang lebih camber, nggak ada yang lebih terbuka. Pokoknya dibikin netral, gue udah punya setupnya sendiri dan teknisi di Permaisuri Sunter juga udah tahu lah. Pokoknya yang seperti ini mereka udah biasa. Memang kalau yang mobil sport agak ribet dikit, tapi dengan adjustment yang udah kita pasang, kaki-kakinya punya parts itu semua bisa disetel, ya ini udah dapet banget. Ya, jadi gue nggak sabar nih setelah ini semua udah beres, nanti kayaknya waktunya tinggal kita tes. Oke, sekarang dikit lagi udah dapet, sekarang kita enjoy dulu aja proses penyetelan. Udah beres semua, kaki-kaki udah disetting, baru gue berani. Kita tes sekarang, kita mau cobain rasanya shock baru plus setir baru. Ya, ini adalah setir Momo Race, yang setirnya ini adalah Race Verso 2.0. Jadi ini setir klasik nih. Sebenarnya cocoknya sih kayak di mobil-mobil JDM 2 ya. Subaru WRX, Evo 4, Evo 5 gitu. Tapi gue suka banget desainnya. Kalau kalian bisa lihat nih di sini ini ada semacam kayak di grafir ya. Jadi dia bukan di stiker tapi ini di grafir laser gitu. Nah, ini kita pairing sama tipe terbarunya
Matrix alias JQ Works Matrix yang versinya Gen 2. Nah, bisa dilihat beda dibandingkan dulu adalah sekarang kita punya 4 pedal shifter. Jadi ada 2 di bawah dan 2 di atas. Yang atas ini kita bikin jadi lampu sein. Nah, karena kita udah pakai suspensi Moton, kalau kalian lihat di jalanannya ini kalau turun agak ngeri, kita tinggal pencet tombol. Tuh, otomatis mobilnya naik. Jadi turunnya kita hajar lurus begini juga aman, nggak gesrot. Dan begitu udah turun, tinggal kita pompa balik nih. Gue tinggal pencet tombol yang ada gue umpetin di bawah sini. Dipencet, ces, mobilnya pendek lagi. Nah, yang terpenting itu jadi kita aman, nyaman, dan juga nggak ngerusak suspensi dan nggak ngerusak bumper depan. Nah, ngomongin soal setir, jadi banyak yang bingung kan diganti, kok setir standarnya kan udah enak banget. Iya betul, setir standarnya enak banget. M3 itu menurut gue desain setirnya tuh bagus banget ya, BMW. Dan yang gue punya udah diganti pakai M Performance, bahannya juga udah bukan yang kulit biasa ya, dia menggunakan suede. Makanya gue setir dengan menggunakan leather glove, jadi nggak ngerusak. Nah, setir orinya itu sebenarnya udah enak, tapi diameternya itu menurut gue terlalu besar. Jadi gue lebih suka mobil dengan diameter steering yang sekitar 350-an. Jadi mobilnya tuh rasanya lincah gitu loh. Karena makin dibesarin tentu ya enteng nyetir jalan raya jadi enak, nyaman. Tapi ketika kita bawa kencang tuh rasanya mobil kayak kurang feedback gitu ya. Dari steering ke bawahnya tuh kayak delay. Makanya gue coba ganti dengan steering yang ini. Dan nggak usah khawatir karena semua tombol yang ada di situ bisa ditransfer di sini. Sekarang ada layarnya itu kok di tengah. Oh iya, layarnya nih, hampir lupa. Layarnya ini jadi bisa kasih lihat dia punya speed ya. Dan juga di atas ini sebelumnya nggak ada nih. Ini di atasnya itu sekarang ada shift lamp. Shift lamp itu kan ya untuk kasih tahu kapan ngoper gigi gitu ya. Nah, keren ini di tengah ini bisa dipencet. Tuh. Ini jadi ada fungsinya. Kalau kita rubah nih, contoh kita mau rubah shift light-nya kapan dia punya warnanya tuh berubah gitu, ini kita bisa rubah nih, ada stage 1, 2, 3 nya dan warna red line-nya tuh warna apa, semua bisa di set. Nih contoh nih shift lamp-nya ya, nih kita bisa bikin pattern-nya tuh maunya gimana nih, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan atau ke tengah, dua-duanya baru nyala. Nah itu seperti mobil di GT3, GT4 mereka pakai teknologi seperti ini. Nah kerennya juga ini ya, jadi bisa ada multi profile. Jadi ketika kita mau rubah nih, ini profile 1 gue kayak gini tombolnya, dan ketika gue rubah nih ke profile 2 ya contohnya ya, tuh kita bisa rubah. Jadi kita bisa bikin banyak banget pilihan warna tanpa harus colok-colok lagi ke laptop. Kita setting semuanya pertamanya dan kita tinggal pilih nanti mau profile berapa. Atau bisa juga ini jadi gue pakai pindah-pindah mobil. Contoh setir di sini profile 1 kita taruh buatnya M, profile 2 nya kita taruh buat si Type R. Nanti di Type R tinggal install bagian ininya doang nih, hubnya, setirnya gue bawa ke sono, colok, udah hidup. Simple kan? Nah, ngomongin suspensi, jadi Moton One Way ini kita setting dengan settingan yang masih daily ya. Suspensinya ini kita taruh 50% dari click rebound-nya. Menurut gue ini enak banget sih, jujur dibanding yang kemarin walaupun kita pakai si Bilstein itu enak juga, karena bisa ada tombol untuk ngatur keras empuknya dari sini dalam. Tapi di settingan terempuknya itu kadang mobilnya jadi terlalu limbung, dan juga settingan yang paling kerasnya mobilnya jadi mentul-mentul. Nah ini baru ditaruh 50% aja, ini udah menghilangkan hampir semua keluhan yang sebelumnya ada ya. Jadi ketika jalanan hancur, mobil tetap masih compliant, masih enak. Tapi ketika di setting ke paling keras, kemarin gue udah sempet coba juga di jalan masih oke. Nah tapi kita belum coba nih kalau di jalanan high speed kira-kira gimana rasanya suspensi ini. Sekarang kita langsung aja bawa mobilnya ke jalan tol, kita cobain yuk. Ya, jadi banyak orang yang beli BMW itu nomor 1 digedein power ya. Padahal ternyata sebenarnya
dari kaki-kaki dulu. Menurut gue ini suspension kita udah upgrade, ya, brakes kita udah lebih pede juga. Terus begitu suara udah ultimate dah, knalpot sama intake-nya kita udah ganti. Nah, berikutnya menurut gua kita kayaknya bakal main aero nih. Jadi body-bodinya kita kasih lagi wing segala, itu biar bikin mobilnya jadi lebih antep. Nah, yang gua suka nih dari modifan sekarang itu adalah suaranya tuh jadi nggak terlalu cempreng. Suaranya tuh karakternya ngebas. Kita coba yuk sekarang kita denger nih versi kalau kita buka dari kaca suaranya kayak gimana ya. Mungkin gua akan buka yang belakang aja biar lebih kedengeran. Oke, kita coba lagi dari gigi 2 kita kasih lagi. Oke, kita tes. Wow, jepit banget. Gile, asik banget nih sekarang. Kayaknya bannya udah boleh di-upgrade yang lebih bagus nih ya. Jadi dari gigi 2 begitu aja spin. Memang sebelumnya itu ketika kita pakai equal length mid pipe, itu tenaganya tuh nggak dari bawah keluar gitu. Gue berasanya tenaganya tuh benar-benar di tengah, di atas. Enak sih dibilang ini suaranya, jujur aja gue kangen banget suaranya itu. Bener-bener rasanya tuh kayak 6 silinder keluar, tapi gue berasa torsi bawahnya kok jadi agak kurang. Makanya kita coba pakai single mid pipe dan ternyata memang ya paling enak tenaganya itu adalah di single mid pipe. Wah, hujannya gedenya bukan main. Kalau udah begini sih, walaupun kita udah upgrade suspensi, gue juga takut. Ya, kalau hujan lebih baik sih jangan ngebut. Mendingan kita santai ya. Udah, sekarang kita balik ke workshop. Yuk, kita OTW balik dulu. Oke, akhirnya setelah hujan kita balik aja ke workshop dan ya ini dia tampilan akhirnya. Kita bisa lihat tingginya yang bagian depan sama belakang final segini. Gue sih suka banget tampilannya sekarang. Kalau kemarin tuh masih ada sisa sekitar 2 jari, ini sekarang kita bikin ya sisa sejari lah ya. Pas tadi nggak ada gesrot, nggak ada ngesrok, pokoknya enak-enak aja. Dan kalau misalnya kita lagi mau ke tempat yang pendek, ya bumper gue juga nggak terlalu ceper sih sebenarnya. Tapi kalau kita misalnya ketemu bump apa speed, apa polisi tidur, nih kita tinggal pencet tombol di sini nih. Oh, mobilnya naik. Jadi kita nggak usah takut ketika kita mau parkir, kita mau terlihat cakep lagi, pencet lagi balik, mobilnya turun sendiri. Ya, jadi lagi mau main track, turunin, ceperin, ketika kita lagi jalanan jelek, tinggal naikin. Solusi yang sangat menarik. Nah, jadi buat kalian yang tertarik mau dibikin sama seperti ini, bisa kontak kita, karena shock ini nggak cuma buat BMW. Kita lagi pasang juga di Civic Type R, FL5, FK8 juga, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan budget dan juga kebutuhan kalian buat apa. Pokoknya yang tertarik langsung aja deh kontak kita. Nah, selain itu buat teman-teman yang udah punya BMW ya, mau M atau yang seri biasa dan udah pakai software boot mode 3, sekarang kita juga tawarin yang namanya custom tuning. Di workshop kita itu kita bisa ngelakuin mappingan lagi, nanti kita optimize lagi, dibikin lebih enak. Kayak mobil ini juga kita udah lakukan custom tuning, dibandingin OTS map yang dari sananya, ini jauh lebih enak, lebih gampang dipakainya, dan juga bisa didapat benefit lebih full dibanding mappingan dari sana. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Kita akan balik lagi nanti dengan mobil ini, dengan pengetesan lebih lanjut setelah kita udah ganti suspensi. Kita mau tes nih di mini track, gimana rasanya. Mungkin kita akan main di Speed Adrenaline bersama tim Auto Fresh. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa di video berikutnya.